Jangan pernah membandingkan kesuksesan orang lain dengan diri kita. Halo semuanya, kembali lagi di program We Talk. Sesuai yang tadi saya bilang di awal, bahwa jangan pernah membandingkan kesuksesan orang lain dengan diri kita. Mengapa? Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama itu ada perbedaan latar belakang. Kita tidak bisa menyamaratakan setiap orang karena ada latar belakang yang berbeda dari sisi pendidikan, dari sisi keluarga, ekonomi. Mungkin disebutnya ada privilege atau saya sebutnya panggung, juga koneksi, beda-beda teman-teman. Jadi kita nggak bisa sama ratain setiap orang. Jadi misalnya ada orang yang terlahir dari keluarga yang cukup mapan, terus mungkin dari pendidikannya juga dia sudah pendidikan tinggi. Jadi kita nggak bisa nih bandingin kita dengan orang lain gitu. Jadi misalnya nih, ada anak pejabat atau ada anak orang kaya, pasti dong beda, koneksinya juga beda kan. Jadi misalnya kalau saya sebut dia ada panggung, jadi ada koneksi, ada power yang dia bisa difasilitasi oleh orang tuanya atau lingkungannya gitu. Jadi sangat berbeda dengan yang mungkin tidak punya koneksi atau mungkin dari latar keluarga yang biasa aja. Jadi kita nggak bisa bandingin gitu teman-teman. 2. Tantangan dan masalah yang berbeda. Dengan adanya latar belakang yang berbeda, tentu saja tantangan dan masalahnya pun berbeda. Karena ketika misalnya ada orang yang memiliki koneksi yang luas, koneksi yang sangat banyak, di sisi lain ada orang yang perlu membangun koneksi, perlu membangun jaringan, pertemanan, sehingga akhirnya koneksi dia meluas. Sedangkan yang satu ini udah tersedia koneksinya, gitu. Itu dari sisi koneksi. Terus dari sisi finansial, dari sisi kapital, yang satu nggak perlu lagi memikirkan sisi ini, sedangkan yang satu dia perlu membangun ini, perlu berjuang untuk hal ini. Jadi kita nggak bisa samaratakan seseorang, teman-teman. Beda, karena situasinya pun berbeda, tantangan di setiap orang pun berbeda, karena latar belakang yang berbeda, jadi masalah dan tantangannya pun berbeda gitu. Itu dari sisi finansial dan dari sisi koneksi. Ada juga dari sisi pendidikan. Dengan adanya pendidikan yang baik formal ataupun informal, tentu saja itu akan berpengaruh dengan keterampilan dia. Sedangkan mungkin yang satu mengandalkan pendidikannya kurang, hanya mengandalkan kecerdasan bawaan, hanya mengandalkan diri sendiri aja gitu, tanpa dibekali pendidikan formal ataupun informal. Jadi kita nggak bisa sama ratain teman-teman gitu. Yang ketiga itu adalah kelebihan dan bakat. Setiap orang memiliki kelebihan dan bakatnya masing-masing teman-teman. Mungkin ada orang yang dianugerahi dengan suara yang bagus, sedangkan ada satu lagi yang suaranya biasa aja. Mungkin bisa dilatih, tapi beda. Kalau misalnya dia udah bawaannya, yang bawaannya bagus, suaranya bagus, dia akan lebih cepet nih gitu. Beda sama yang dilatih, pasti beda. Dia udah bakat. Mungkin menurut saya kalau dia mau terjun di dunia tarik suara, kalau dia misalnya nggak punya bakat di nyanyi, mungkin dia bisa di bidang yang lain, dalam arti kata berhubungan dengan penyanyi. Mungkin bisa jadi produser, bisa jadi mungkin manajemen artis atau lain sebagainya. Tidak perlu dipaksakan menjadi penyanyi. Jadi setiap orang punya bakat dan keterampilannya masing-masing. Itu adalah bawaan dari diri sendiri masing-masing. Jadi kita tidak bisa samaratakan teman-teman gitu. Yang keempat, beda tujuan dan beda target. Setiap orang memiliki tujuan dan targetnya masing-masing. Mungkin ada yang tujuannya pengen jadi pengusaha, dan ada yang pengen jadi politikus, pengen jadi penguasa. Ada yang mungkin pengen jadi atlet gitu, ada yang mungkin pengen jadi artis. Setiap orang punya tujuan dan targetnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa samaratakan, karena banyak sekali orang yang menyamaratakan pencapaian seorang dan pencapaian diri dia, padahal sebenarnya salah. Misalnya dari sisi target pencapaian finansial, ada orang yang memasang target, misalnya dia pengen punya uang sebanyak 1 miliar. Ada orang lain yang punya target mungkin lebih besar dari dia, 10 miliar misal contohnya.
Terus ada juga yang bagi orang itu 10 miliar itu nggak terlalu besar. Ada yang dia punya targetnya lebih besar lagi 100 miliar. Atau bahkan ada yang pengen mencapai 1 triliun. Jadi setiap orang punya targetnya masing-masing. Itu contoh dari sisi finansial. Dan dari sisi tujuan pun seperti yang tadi saya sudah jelaskan, beda-beda. Ada yang tujuannya masing-masing pengen jadi ini, pengen jadi itu. Jadi kita tidak bisa samaratakan, tidak bisa bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena memiliki target dan tujuan yang berbeda. Jadi kesimpulannya, kita tidak perlu membandingkan kesuksesan orang lain atau pencapaian orang lain dengan diri kita. Yang kita perlukan adalah membandingkan pencapaian kita atau diri kita ini dari hari ke hari. Jadi misalnya dulu kita gimana nih pencapaian kita dari sisi macam-macam teman-teman. Terus hari ini gimana? Terus target kita ke depan gimana? Jadi kita harus bandingkan justru diri kita, gimana dulu, sekarang, dan nanti kita punya targetnya gimana. Tentu saja itu ke arah yang lebih baik, bukan malah menjadi ke arah yang lebih buruk gitu. Jadi kita yang diperlukan adalah membandingkan diri kita, pencapaian kita dari hari ke hari. Itu yang sangat penting menurut saya. Jadi, daripada kita menguras energi dan waktu kita untuk membandingkan orang lain dan diri kita, lebih baik kita fokus dengan diri kita sendiri, fokus ke depan tentang target kita, tujuan kita, dan impian kita. Jadi kita fokus sama diri sendiri untuk menjadi lebih baik, terus mencapai target kita, mencapai impian kita, hingga akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita capai. Semoga sharing saya kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa di subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di program WeTalk saya selanjutnya. Thank you. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi yang subscribe, like, and share, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dianugerahi usia panjang, rezeki melimpah, bahagia sentosa, dan damai sejahtera. Sukses selalu!